Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai santet. Dalam Islam, santet adalah sesuatu yang nyata dan diakui keberadaannya. Santet sendiri dalam bahasa Arab disebut juga dengan sihir, yang artinya adalah sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang menyebabkan perubahan secara halus dan tidak kasat mata. Menurut ajaran Islam, santet atau sihir merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan bantuan jin atau iblis dengan kekuatan gaibnya untuk mencelakai orang lain. Bagaimanakah tanda-tanda orang yang terkena sihir atau santet? Simak video ini sampai selesai. Berikut adalah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang yang mungkin bisa terkena santet menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah gangguan fisik yang tidak wajar. Salah satu tanda yang paling umum dari seseorang yang terkena santet adalah munculnya penyakit atau gangguan fisik yang tidak diketahui penyebabnya. Meskipun sudah diperiksakan ke dokter dan menjalani berbagai macam tes medis, penyebab dari penyakit tersebut tidak dapat ditemukan. Rasa sakit yang dirasakan berpindah-pindah dari satu bagian tubuh ke tubuh lainnya tanpa alasan yang jelas. Rasa sakit ini sering kali datang secara tiba-tiba dan tiba-tiba juga menghilang dengan sendirinya. Sering kali juga merasa mual dan muntah tanpa alasan medis yang jelas juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang terkena sihir atau santet. Gejala ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat diobati dengan pengobatan biasa. Tanda yang kedua adalah gangguan psikologis atau emosional. Perasaan takut yang berlebihan. Seseorang yang terkena sihir sering kali merasa takut berlebihan tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin merasa atau sesuatu yang mengawasi atau mengejar mereka, bahkan ketika mereka berada di tempat yang aman. Orang yang terkena sihir atau santet sering merasa depresi dan cemas yang berlebihan dan berlangsung dalam waktu yang lama. Mereka mungkin merasa putus asa, tidak bersemangat, dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa mereka sukai. Perubahan emosi yang drastis yang tidak wajar seperti tiba-tiba marah atau sedih tanpa alasan yang jelas juga bisa menjadi tanda adanya santet. Perubahan ini seringkali kesulitan dijelaskan dan tidak dapat dikendalikan oleh yang bersangkutan. Adapun yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang terkena sihir atau santet, yaitu orang tersebut mengalami gangguan tidur atau insomnia. Salah satu tanda umum dari seorang yang terkena santet, mereka merasa gelisah dan tidak bisa tidur meskipun merasa sangat lelah, seolah-olah mereka selalu ada yang mengawasinya di dalam kehidupannya. Mimpi buruk yang berulang-ulang juga bisa menjadi tanda adanya santet. Mimpi buruk ini seringkali sangat menakutkan dan membuat yang bersangkutan terbangun dengan perasaan takut yang sangat mendalam. Tiba-tiba terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa sesuatu yang membangunkannya meskipun tidak ada gangguan fisik di sekitarnya. Yang keempat adalah gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan dalam beribadah. Salah satu tanda seorang muslim yang terkena sihir adalah mereka tiba-tiba malas dalam melaksanakan ibadah, kehilangan fokus saat beribadah, malas untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Mereka juga mulai mempunyai masalah dalam hubungan keluarga, seperti pertengkaran yang sering terjadi, ketidakharmonisan dengan pasangan hidup, dan perasaan yang tidak nyaman ketika berada di dalam rumah. Itu juga menjadi tanda adanya santet. Gangguan ini seringkali terjadi tanpa alasan dan sulit untuk diatasi. Kehilangan rezeki atau kesulitan dalam mencari nafkah juga bisa menjadi seseorang terkena sihir atau santet. Mereka mungkin mengalami
kebangkrutan tiba-tiba, kehilangan pekerjaan dan usaha yang selalu gagal tanpa alasan yang jelas. Yang kelima adalah tanda-tanda khusus di dalam tubuh. Tanda-tanda ini berupa bekas luka dan tanda di tubuh. Seseorang yang terkena sihir mungkin menemukan bekas luka atau tanda di tubuh mereka yang muncul tiba-tiba. Tanda-tanda ini bisa berupa goresan, tiba-tiba badannya merasa lebam, atau tanda lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya. Perubahan suara yang tiba-tiba, seperti suara yang tiba-tiba menjadi serak atau berbeda dari biasanya, juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang terkena santet. Mereka merasa kesulitan untuk berbicara atau mendengar, meskipun tidak ada masalah medis yang mendasarinya. Berikutnya adalah cara mengatasi sihir menurut ajaran Islam. Bagaimana sih menolak sihir atau santet sesuai ajaran Islam? Yang pertama adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, dan An-Nas. Dipercaya dapat melindungi diri dari sihir dan santet. Ayat-ayat ini mengandung doa dan perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah doa dan dzikir. Orang yang berzikir secara rutin juga akan merupakan cara yang efektif untuk melindungi diri dari santet. Doa yang dianjurkan antara lain doa memohon perlindungan dari kejahatan makhluk, doa untuk keselamatan, dan zikir-zikir harian. Berikutnya adalah dengan melaksanakan ruqyah yang sesuai syariah. Ruqyah syariah adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa tertentu untuk mengusir jin atau gangguan santet. Ruqyah ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan seorang yang alim, orang ahli ibadah. Yang keempat adalah menjaga keimanan dan ketakwaan. Tetap fokus dalam beribadah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah cara terbaik untuk melindungi sihir dan santet. Dengan selalu beribadah dan berdoa, menjauhi perbuatan maksiat, seseorang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang berikutnya adalah menghindari hal-hal yang mendatangkan sihir. Menghindari tempat-tempat atau benda-benda yang diyakini dapat mendatangkan sihir juga merupakan langkah penting. Misalnya menghindari pergi ke dukun atau paranormal dan tidak menggunakan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan sihir. Sihir adalah sesuatu yang nyata dan diakui dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, seorang muslim harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keimanan serta ketakwaan untuk melindungi diri dari segala gangguan sihir dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, berdoa, dan melakukan ruqyah syariah. Insya Allah, seseorang akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk sihir dan gangguan makhluk gaib. Penting juga untuk selalu menghindari perbuatan yang mendekati syirik, seperti pergi ke dukun atau paranormal, karena hal tersebut dapat merusak akidah dan keimanan seseorang. Demikianlah mengenai tanda-tanda orang yang terkena santet atau sihir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, bahagia dunia dan akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.